Bagaimana cara memfokuskan pikiran hati itu, banyak permasalahan orang yang sholat itu di sini. Saya seringkali bertemu jamaah, personal ataupun dalam pengajian, dan bertanya, Ustadz, gimana sih caranya biar kita bisa fokus dalam sholat itu, bisa konsentrasi, bisa pikiran hati kita hadir. Nah, istilah dalam bahasa agama namanya pikiran dan hati hadir. Ya, di dalam sholat itu, pikiran dan hati hadir dalam sholat itu. Artinya yang sholat bukan hanya badannya saja bergerak, bukan hanya mulutnya saja membaca, tapi pikiran dan hatinya pun ikut sholat. Nah, kira-kira gitu. Di sinilah rohnya sholat itu, di sini, di pikiran hati, itu rohnya sholat, intinya. Walaupun fisiknya nggak boleh kita tinggalkan. Ya kalau kita nggak bergerak, kita nggak membaca, ya sholatnya batal. Ya, batal sholatnya. Tapi kalau bergerak dan membaca saja, hati dan pikiran nggak hadir, nilainya sangat kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inti sholat itu justru pada pikiran hati. Ya, coba kita lihat misalnya dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 14, jelas Allah katakan di situ. Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri, kata Allah. Ini ayat yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah kepada Nabi Musa. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, kata Allah, oleh kamu. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat, dirikan salat, li dzikri, untuk ingat kepadaku, untuk mengingatku. Zikri itu artinya mengingat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti daripada mengingat Allah itu ya pikiran hati. Jadi intinya. Jadi kalau kita, justru nilai yang terbesar dalam salat itu adalah ketika kita mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat ya, di dalam surat ke-29 pun Al-Ankabut ayat 45 juga begitu. Ya. Jadi gitu. Di situ katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Kita banyak hafal ayat ini. Ya, sungguhnya sholat itu akan mencegah pekerjaan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah dalam sholat itu akbar, itulah yang paling tinggi nilainya. Ingat kepada Allah dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian perbaiki salatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita hari ini masuk kepada episode yang ke-14. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan ya Allah terus memberi kesehatan kepada kita, dan juga Allah tetap menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat ibadah hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua nanti dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga umat yang setia mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabat hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, ya, tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Lalu di hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi, dan kita bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada episode yang ke-14 ini ya, kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita bisa fokus, konsentrasi, khusyuk di dalam sholat kita. Ya, bagi yang baru bergabung, para kaum muslimat yang mengikuti kajian ini sudah kajian yang ke-14. Ya, kajian pertama sampai ke-13 silahkan dilihat nanti pada episode-episode sebelumnya, ya, dilihat di situ di dalam playlistnya ada.
Nah, dalam episode kali ini ini biasanya ya, dalam episode ini kita akan masuk kepada inti dari sholat itu. Ya, masuk dari inti daripada sholat itu. Bagaimana sholat itu bisa kita lakukan dengan khusyuk, dengan fokus, konsentrasi, pikiran dan hati kita. Ya. Inti dari sholat itu bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan. Ya, inti dari sholat itu justru apa yang kita ingat. Ya, apa yang kita fahami dalam sholat itu, itulah inti dari sholat. Ya, pikiran hati yang ikut itulah inti dari sholat. Ya, jadi gitu. Jadi kalau ada orang sholat yang badannya bergerak melakukan gerakan sholat, bacaannya ya dilakukan, dia membaca mulutnya, tapi hati dan pikirannya tidak hadir, itu ibarat bahasa kitanya zombie. Ya. Badan mayit yang hanya badannya doang, tapi ruhnya nggak ada. Ya, ruhnya sholat itu ada pada kekhusyuan ini. Ruhnya sholat itu ada pada ikutnya pikiran dan hati kita. Jadi kalau ada orang sholat yang hati dan pikirannya tidak ikut, itu bagaikan mayat saja, fisiknya saja, tapi ruhnya nggak ikut, maka tidak sempurna. Mungkin sholatnya sah, ya, insya Allah sholatnya sah, tapi nilainya itu sangat kurang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin bisa tidak bernilai, ya. Jadi gitu. Seperti hadis yang pernah kita bahas dari awal-awal, betapa banyak orang yang sholat, ya, kam min qa'imin hazuhu min qiyamihi at-ta'ab wan nasab. Betapa banyak orang yang sholat tapi tak dapat apa-apa kecuali capek dan pegal-pegal saja, atau dalam riwayat yang lain as-sahar, ya, kecuali hanya sekedar buang-buang waktu, begadang saja. Nah, jadi kenapa? Karena mengapa sholat itu kurang bernilai atau tidak bernilai? Karena pikiran hatinya terbang kemana-mana. Ya. Jadi sholat itu ya tidak banyak dampak nanti. Manfaat udah nilainya nggak ada, dampaknya pun nggak ada, manfaatnya pun bisa nggak ada, bahkan pahalanya pun bisa nggak ada. Ya, sayang, rugi. Ya, sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar bayar utang, memang dia tidak berdosa, dia tidak perlu mengqadanya, tapi nilainya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang kita harus tahu tekniknya, tahu caranya. Karena ini permasalahan banyak orang sholat memang di sini. Bagaimana cara memfokuskan pikiran hati itu, banyak permasalahan orang yang sholat itu di sini. Saya seringkali bertemu jamaah, personal ataupun dalam pengajian, dan bertanya, Ustadz, gimana sih caranya biar kita bisa fokus dalam sholat itu, bisa konsentrasi, bisa pikiran hati kita hadir? Nah, istilah dalam bahasa agama namanya pikiran dan hati hadir. Ya, di dalam sholat itu, pikiran dan hati hadir dalam sholat itu. Artinya yang sholat bukan hanya badannya saja bergerak, bukan hanya mulutnya saja membaca, tapi pikiran dan hatinya pun ikut sholat. Nah, kira-kira gitu. Di sinilah rohnya sholat itu, di sini, di pikiran hati, itu rohnya sholat, intinya. Walaupun fisiknya nggak boleh kita tinggalkan. Ya, kalau kita nggak bergerak, kita nggak membaca, ya sholatnya batal. Ya, batal sholatnya. Tapi kalau bergerak dan membaca saja, hati dan pikiran nggak hadir, nilainya sangat kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inti sholat itu justru pada pikiran hati. Ya, coba kita lihat misalnya dalam surat Toha. Surat ke-20 ayat 14. Jelas Allah katakan di situ. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri, kata Allah. Ini ayat yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah kepada Nabi Musa. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, kata Allah, oleh kamu. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat, dirikan salat, li dzikri, untuk ingat kepadaku, untuk mengingatku. Zikri itu artinya mengingat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti daripada mengingat Allah itu ya pikiran hati. Jadi intinya. Jadi kalau kita, justru nilai yang terbesar dalam salat itu adalah ketika kita mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ya, di dalam surat ke-29 pun Al-Ankabut ayat 45 juga begitu. Ya. Jadi gitu.
Di situ katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Kita banyak hafal ayat ini. Ya, sungguhnya salat itu akan mencegah keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah dalam salat itu akbar, itulah yang paling tinggi nilainya. Jadi, ingat kepada Allah dalam salat itu, itulah nilai yang paling tinggi. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Balik kita kepada permasalahan kita. Jadi inti pada sholat itu. Alhamdulillah kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bagaimana melakukan gerakan-gerakan sholat yang tenang, yang baik, yang benar. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita juga sudah membahas bagaimana caranya membaca, ya, melakukan bacaan-bacaan sholat, mengucapkan kalimat-kalimat doa dalam sholat, bacaan sholat itu sudah kita belajar juga dengan tenang. Ya, dari awal sampai episode yang ke-13. Nah, sekarang hari ini kita masuk pada episode ini, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita, hati kita supaya tetap ikut sholat. Nah, di sini permasalahannya. Banyak orang mengatakan, Ustadz, kok susah banget sih pikiran kita dan hati kita ikut sholat, kok susah banget sih? Jadi kalau lagi sholat itu langsung blank, pikiran kemana-mana, yang lupa jadi teringat. Setan itu pintar banget, digodain kita dari lagi sholat itu, yang lupa jadi teringat. Di mana kita tas kemarin kunci, oh kayaknya di situ. Dalam sholat teringat. Justru dalam sholat kita nyari benda yang hilang. Maka sampai ada pepatah yang terkenal, ya, kalau ada kehilangan sesuatu, carilah di dalam sholat, kan itu, ya. Anekdot di tengah-tengah gitu. Kok kehilangan sesuatu, cari dalam sholat. Dalam sholat baru ketemu dia. Kata setan itu pinter supaya ganggu kita sholat. Lagi kita sholat, dibisikin hati kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Wih, kau kan lupa kau. Kau ingat coba, yang kau kunci itu kau taruh di sana. Dia bilang begitu. Nah, kita pun terbawa pikiran kita. Bukan hanya yang lupa jadi teringat, kadang-kadang di dalam sholat itu merancang semua pekerjaannya dalam sholat. Padahal waktunya udahlah sebentar, dirancang semua pekerjaan dalam sholat itu. Kadang ibu-ibu kalau mau belanja, mau sholat, dirancanakan semua apa yang dibelanjain di kepala. Lagi sholat, Allahu Akbar, nanti beli ini ke pasar, nanti beli ini. Setelah itu habis itu, waduh. Selesai sholat, selesai belanjaan. Daftar belanja. Nah, begitu juga kadang-kadang kita, Bapak juga gitu. Dalam sholat ingat pekerjaan. Nanti harusnya aku ngerjaan ini, ada rapat inilah, ada meeting inilah, ada anak kemanilah, kesanalah. Dalam sholat teringat semuanya di situ. Itu setan memang jago banget. Jago banget setan. Pinter dia. Bagaimana cara mengalihkan pikiran kita. Nah, kita bagian kita tidak mengerti, yang kurang mengerti atau lagi kurang sungguh-sungguh sholatnya. Nah, ini setan bisa menyimpangkan pikiran. Akhirnya tidak ada yang kita ingat dari sholat itu. Blank. Begitu Allahu Akbar, langsung blank. Bolong. Lalai. Tiba-tiba udah salam. Begitu salam baru kita, kira-kira tadi berapa rakaat ya? Tadi surat yang gue baca surat apa ya? Nggak begitu. Nah, ini adalah penyakit kebanyakan orang yang sholat. Maka kita jangan termasuk dalam kelompok yang demikian. Rugi, sayang gitu loh. Kalau kita sholat kita banyak bolongnya, banyak lalainya, sayang. Udah capek-capek, buang waktu, tenaga juga, tapi nilainya nggak ada di hadapan Allah. Sebagaimana hadis yang kita bahas itu, kita banyak orang sholat tidak dapat apa-apa kecuali capek dan pegal-pegal saja. At-ta'ab wa nasab. Jadi begitu. Sama seperti puasa juga ada hadisnya begitu. Betapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya kenapa? Karena hati dan pikirannya nggak sholat gitu loh. Kalau dalam konteks puasa, puasanya cuma puasa perut sama mulut doang. Ya, pikiran hatinya nggak puasa. Nah, jadi balik kita dalam konteks. Maka sekarang masuk kita pada pelajaran kita. Bagaimana cara biar kita bisa fokus, bisa konsentrasi. Karena sayang. Bahkan dalam surah Al-Ma'un kita hafal semua, surat ini malah sangat sangat mencela. Ya, orang-orang yang rajin sholat tapi pikirannya lalai, sangat mencela. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, surah Al-Ma'un ya. Kita hafal surah itu, surah Ara'aital ladzi kadzibu biddin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang rajin sholat. Al-musallin itu artinya rajin sholat.
Bukan orang sholat, tapi orang yang rajin sholat. Itu kata-kata al-musallin. Dalam bahasa Arab itu namanya ya, isim fa'il. Artinya tukang sholat. Al-musallin itu tukang sholat. Rajin sholat bahasa kita. Rajin sholat tapi Allah celak, bahkan diancam. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang rajin sholat. Siapa yang orang rajin sholat yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya. Kata-kata sahun itu artinya lalai, lupa, lalai. Sahun itu lalai, lupa. Jadi banyak lupanya sholatnya, banyak lalainya. Ya, para ulama mendefinisikannya lalai ini ada 3. Bisa lalai satu, lalai terhadap rukun dan syarat-syarat sholat. Jadi rukun dan syaratnya nggak sempurna, banyak lalainya. Wudunya, pakaiannya, gerakannya, bacaannya, pokoknya banyak lalainya, rukun dan syaratnya. Tidak terpenuhi dengan lengkap. Ada yang kedua mengatakan lalai dari waktunya, sering terlambat dulu, sholat sudah akhir-akhir waktu, bahkan kadang bisa lewat waktu. Yang ketiga yang maksud dengan sahun ini, lalai di sini adalah lalai terhadap waktu dia sedang sholat, lalai terhadap makna sholat ketika dia mengerjakannya. Celaka, rajin sholat celaka. Ini bagian dari kecaman Allah dalam Al-Quran. Kalau mau sholatnya bagus, ya, kalau kita mau tidak celaka, baguskan sholatnya. Karena di ayat yang lain yang saling bertolak belakang dengan ayat ini, Allah jelaskan. Justru di ayat yang lain ini Allah malah memberikan semangat, malah memberikan pujian. Dalam surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah berikan pujian kepada orang yang sholat. Di sini Allah beri celaan kepada orang yang sholat tapi sholatnya sahun. Di sini Allah beri pujian, bahkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sholatnya bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, lihat itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah, berbahagialah, sukseslah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Siapa orang beriman yang beruntung, selalu beruntung, sukses itu, selamat itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholat. Lihat perbandingan. Di sini rajin sholat, berbahagia, beruntung, selamat. Di sini rajin sholat, tapi celaka. Siapa yang celaka? Sahun. Siapa yang beruntung? Khashi'un. Jadi lawan sahun itu khashi'un. Oke, dalam ayat ini. Jadi orang yang sholatnya khashi'un, khusyuk, itu akan selalu beruntung dalam kehidupan. Artinya apa? Dia mendapat manfaat dari sholatnya, mendapat kebahagiaan, mendapat keselamatan, dunia akhirat. Makanya awal judul kita dari awal, pada pertemuan kita ini, kajian kita ini, perbaiki sholatmu, pasti Allah perbaiki hidupmu, dunia akhirat. Ya berdasarkan ayat ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ini. Beruntung, berbahagialah, sukseslah orang yang beriman yang khusyuk dalam sholat. Di sini celakalah orang-orang yang rajin sholat yang lalai terhadap sholatnya. Sahun an sholatihim, lalai terhadap sholatnya. Ini 2 ayat yang saling bertolak belakang maknanya. Yang satu mengecam, yang satu memberikan kabar gembira. Bahkan dalam ayat ke-11 tentang akhir dari berkaitan dengan yang khusyuk ini. Ya, ayat 11, ayat 10, 11-nya diberi kabar gembira. Orang yang khusyuknya sholat itu dijanjikan masuk surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ayat 10, 11 dari surat Al-Mu'minun ini. Ya, merekalah orang-orang yang punya sifat-sifat tadi, yang paling utama sifatnya khusyuk dalam sholat itu akan mewarisi surga. Surga apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi 2 ayat. Yang satu mengecam, sama-sama orang yang rajin sholat. Tapi satu diberikan kabar gembira, diberikan janji-janji yang bagus. Yang satu diancam. Nah, makanya kita jangan termasuk ke dalam orang kelompok yang sahun ini, yang lalai ini, yang rugi ini. Nauzubillah. Cuman jangan sampai kita balas. Ustaz, kalau sholat aja rajin sholat celaka, enggak sholat celaka, bagus. Enggak sholat, kan sering kan begitu. Ya bagus juga sholat. Nah, ini logika sesat dari syaitoniah. Namanya ya logika syaitoniah. Setan tuh suka begitu tuh. Lu rajin sholat juga celaka, lo nggak bener. Setan gitu. Daripada gitu bagus nggak sholat lo. Ini setan nih, logika setan begitu. Menyesatkan, banyak orang tersesat dengan pendapat-pendapat
setan logika, setan yang salah seperti ini. Sengaja dia misleading, dia sesatkan kita. Memang kerjaan setan begitu. Rajin sholat celaka. Oh, kita jangan gitu. Rajin sholat aja nggak bener celaka, apalagi yang nggak sholat celaka 12. Wah, celaka 12. Celaka yang lebih berat lagi. Makanya supaya jangan celaka, tidak termasuk fawailul lil musallin tadi, makanya baguskan sholatnya. Ya, bagaimana cara baguskan sholatnya? Perbaiki sholat kita, khusyuknya. Di sini poinnya, khusyukkan. Ya, baguskan gerakannya sudah kita bahas, baguskan bacaannya sudah kita bahas, dan lain sebagainya, wuduknya kita bahas. Nah, sekarang intinya kita baguskan juga pikiran dan hati kita dalam sholat. Baru sholat itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah juga memperingatkan kita. Ya, dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 43 juga ini bagian diperingatkan juga Allah sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu, lebih khusus kita dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah lanjutannya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati sholat. Jangan kamu dekati sholat itu maksudnya jangan mengerjakan sholat. Mendekati itu artinya juga jangan mengerjakannya. Wa antum sukaro, kamu dalam keadaan mabuk, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi jangan mengerjakan, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Kenapa orang mabuk dilarang sholat? Karena lanjutan ini, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau mengerti apa yang kau ucapkan. Artinya apa? Orang yang mabuk, minum khamr, minum mabuk-mabukan, alkohol dan sebagainya, begitu mabuk apa? Dia nggak mengerti apa yang dia kerjakan. Jadi inti dari mengapa dilarang sholat dalam keadaan mabuk itu karena kita nggak mengerti apa yang kita kerjakan. Berarti kalau kita tarik logikanya, kalau ada orang yang sholatnya nggak mengerti apa yang dia kerjakan, nggak ingat apa yang dia kerjakan, itu namanya sholat orang yang mabuk. Tenggen gitu bahasa kitanya. Nah, mabuk itu ada dua, ada mabuk karena khamr secara fisik, yang kedua mabuk secara pikiran. Jadi orang yang sholatnya banyak lalainya tuh mabuk juga, tapi mabuk yang maknawi, sifat. Walaupun badannya nggak minum-minum, nggak mabuk di dalam arti fisiknya, tapi pikirannya seperti orang mabuk. Apa seperti orang mabuk? Nggak ingat apa yang dia kerjakan. Jadi kalau kita lagi sholat nggak ngerti dan nggak ingat apa yang kita kerjakan, itu namanya sholat orang yang mabuk. Maka nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus benar-benar perhatikan. Sayang, udah capek sholat, ya, udah capek siapkan waktu, tenaga, nilainya, aduh, rugi kita kok nilainya sedikit. Makanya sekarang perbaiki. Harus supaya nilai sholat kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar bernilai. Kalau sholatnya bagus, akan ada manfaatnya dalam kehidupan. Maka selama ini salah satu mengapa banyak orang yang rajin sholat, ya, yang kita katakan celaka tadi, karena nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya. Dia rajin sholat tapi bikin maksiat juga. Rajin sholat bikin maksiat. Rajin sholat bikin maksiat. Harusnya orang yang sholatnya benar itu akan terjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya begitu yang kita bahas di ayat yang di awal tadi, surat 29 ayat 45 tadi itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah orang yang mengerjakan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat bikin maksiat, itu menunjukkan sholatnya nggak ada. Kenapa sholatnya nggak ngaruh? Ya, lanjutan ayat tuh. Ya, wala dzikrullahi akbar. Artinya apa? Zikir dalam sholat itu, ingat Allah dalam sholat itulah yang bernilai tinggi. Artinya apa? Sholatnya tidak dia ingat. Tidak ingat Allah di dalam sholat. Akhirnya nggak ada ngaruh. Akhirnya apa? Dia rajin sholat tapi maksiat dia kerjakan. Ya cuman dibilang jangan percuma. Allah percuma lu rajin sholat tapi tukang maksiat. Sholat lu percuma. Jangan. Syukur dia sholat. Ya masih alhamdulillah dia sholat. Tapi tinggal dia perbaiki. Jangan sampai kalau dia nggak mengerjakan sholat. Oh bahasa kitanya bukan maksiat lagi dia kerjakan, lebih dari maksiat dia kerjakan. Harus kayak gitu. Syukur dia sholat, korupsinya 5 miliar, 10 miliar, syukur dia sholat. Kalau nggak sholat,
korupsinya ratusan miliar, triliunan. Begitu. Syukur dia sholat. Ya, mulutnya masih begini-begini ngomongin orang. Harusnya enggak, tapi syukur dia sholat. Karena kalau nggak sholat, mulutnya bukan gini lagi. Udah begitu mulut. Tahap aja dia ngomonginnya. Jadi syukur. Tapi apa, sayang, ibarat rem, punya rem tapi remnya nggak pakem. Lumayan lah ada rem. Kalaupun nabrak ya, karena dia punya rem ya, walaupun nggak pakem ya, nggak bonyok ting lah. Tapi kalau nggak punya rem, mobil nggak punya rem, nabrak hancur. Nah gitulah kira-kira orang punya sholat. Sholat itu ibarat rem. Tapi kalau sholatnya nggak bener, remnya nggak pakem. Tapi kalau sholatnya bagus, remnya pakem. Itulah sholat yang bagus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, balik pada kaji kita. Ya, gimana caranya? Itu ayat-ayat yang sudah kita sebutkan. Dan Nabi juga menyebutkannya dalam salah satu hadisnya. Ya. Jadi sahih itu hadis ini, riwayat Tirmizi. Sahih hadis ini. Wa'lamu, kata Nabi, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak akan menerima du'aan, doa min qalbin, dari hati yang ghafilin lahin, yang lalai. Ghafil tu lalai, lahin main-main. Lahin tu lahwun, main-main. Jadi hati yang banyak lalai, banyak main-main, itu artinya pikiran kemana-mana, itu sholatnya nggak diterima, doanya nggak diterima. Allah bilang begitu, Nabi bilang begitu. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak menerima. Berarti doaan, doa. Sholat itu kan doa. Tidak diterima doanya, tidak diterima sholatnya. Min qalbin, dari hati yang ghafilin, lalai, lahin, yang main-main. Itulah orang yang sholatnya lalai. Jadi kalau kita sholatnya lalai, banyak lupanya, banyak bolongnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau dalam bahasa saya, ya, berapa persen ingatnya, dia berdasarkan hadis ini, ya saya memahaminya, berapa persen ingatnya, segitulah nilainya. Jadi kalau ingatnya kita dalam sholat itu 10%, berarti nilainya berapa? 10%. Diterima Allah apa? 10% juga. Kalau ingatnya dalam sholat itu 50%, ya diterimanya 50%. Nilainya pun 50%. Kalau 70%, ya 70% juga diterima, 70% juga nilainya. Kalau 100%, ya 100% diterima, 100% nilainya. Tapi kalau sholatnya 0%, ingatnya 0%, begitu Allahu Akbar blank. Allahu Akbar blank. Lupa semua. Selesai sholat, itu berapa tadi sholatku ya? Nggak tahu dia apa yang dia baca, udah nggak ingat dia. Ya, nah sholat yang 100% lalai ini nilainya juga 0. 0 cuman ingatnya Allah, ya 0 juga diterima. Nah, balik kita pada tadi. Ya, jadi supaya sholat kita diterima, ya supaya sholat ada nilainya, supaya sholat juga mempengaruhi dalam kehidupan kita, ada manfaatnya di dunia dan akhirat, juga doa-doa kita pun akan dikabulkan di dalam sholat itu, maka baguskan sholat kita mulai sekarang. Khususnya, bagaimana caranya kita bisa membaguskan pikiran hati kita biar ikut sholat. Nah sekarang bagaimana cara yang teknisnya? Ya, minimal ada 4. Minimal ada 4, nanti kita tambah jadi 5. Minimal ada 4. Bagaimana teknisnya? Ini yang ikut ini, perhatikan betul 4 teknis ini. Yang kita bicara teknisnya. Insya Allah kalau kita lakukan yang 4 ini, insya Allah sholat kita pelan-pelan akan menjadi lebih baik, lebih khusyuk. Ya, bagaimana cara menghadirkan pikiran? Jadi istilahnya apa? Menghadirkan pikiran hati. Atau bahasa lainnya, ya, pikiran hati tetap sadar ketika kita sholat. Minimal 4 langkah, nanti ada tambahan langkah yang kelima. Ya, jadi kalau selama ini ada yang merasa, kok sulit banget sih Ustadz? Bagaimana konsentrasi dan fokus itu, ikuti langkah-langkah ini. Insya Allah. Di samping juga langkah-langkah sebelumnya sudah kita ajarkan. Bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah yang pertama, langkah pertama untuk bisa menghadirkan hati dan pikiran dalam sholat ini, yang pertama adalah pasang niatnya dari awal pengen khusyuk. Jadi masalahnya pertama itu di niat.
Ingat, lagi-lagi dari awal saya katakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung pada niatnya. Maka kita perbaiki niatnya. Ya. Jadi dari awal sudah pengen niat khusyuk. Jadi gitu ya, dari awal sudah pengen niatnya sholat yang khusyuk. Nah, kalau kita gabung dengan pelajaran kita sebelumnya, kalau kita niat dari awal kan niatnya apa? Ya Allah, sengaja kita ingat lagi pelajaran sebelumnya ya, lihat episode sebelumnya. Ya Allah, aku sholat ini untuk mencari ridho-Mu. Yang kedua, bersyukur atas segala nikmat-Mu. Yang ketiga, untuk mohon pertolongan-Mu. Ini kita dulu. Kita bahas niatnya. 3. Tambah satu lagi niatnya. Ya Allah, berikan aku kekhusyuan dalam sholatku ini. Oke, kita ulang semua. Ya, pasang niat sekalian. Niat ini pasang dalam sholatnya. Ya Allah, sama-sama semuanya. Ya Allah, sengaja aku sholat ini. Kalau zuhur ya zuhur. Sengaja aku sholat zuhur ini 4 rakaat. Ya. Jadi sengaja aku sholat ini. Satu, mencari ridho-Mu. Bersyukur atas segala nikmat-Mu. Atau bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang Kau berikan. Yang ketiga, untuk mohon pertolongan-Mu ya Allah. Yang keempat, pasang niat. Ya Allah, beri kekhusyuan dalam sholatku ini. Nah, jadi minta khusyuk. Selama ini mengapa khusyuk susah, pikiran hati susah hadir? Karena apa? Dari awal nggak pernah niat. Atau bahasa kita, doa pun tak pernah. Bagaimana mau dikasih gitu, minta aja nggak akan minta seorang. Ya Allah, aku pengen sholat khusyuk dalam hati ya, jangan usah diucap dalam. Ya Allah, pengen khusyuk, ya Allah beri khusyuk. Dari awal sudah niat khusyuk dan minta khusyuk. Kan dari awal sudah pengen khusyuk dan niat pengen khusyuk dan minta khusyuk, nanti Allah berikan. Karena innamal a'malu binniyat. Allah tuh bagaimana kita. Kalau kita pengen khusyuk, nanti dikasih khusyuk. Kalau dari awal nggak pengen khusyuk, ya nggak akan dapat khusyuk. Jadi yang pertama, perbaiki niat. Mulai sekarang niatkan kita pengen khusyuk. Itu yang pertama. Dah, latihan ya. Sekali lagi, ya Allah, sengaja aku sholat ini untuk cari ridho-Mu, bersyukur kepadamu, memohon pertolongan, dan berikan kekhusyuan dalam sholatku ini ya Allah. Baru udah mulai tenang, takbir Allahu Akbar. Yang kedua, untuk bisa fokus, nah ini sebenarnya sama dengan pelajaran sebelumnya. Ya, lakukan gerakan dan bacaan dengan tenang. Nah ini, jadi gerakan yang tenang, bacaan yang tenang itu menunjukkan pikiran kita hadir. Karena yang bisa bikin bacaan dan gerakan tenang itu hanya pikir dan hati kita. Makanya dari awal-awal sudah saya kasih tahu, orang yang sholatnya cepat itu menunjukkan gerakan yang refleks, otomatis. Nggak sadar itu. Itu yang mengendalikan bukan pikiran hatinya. Itu gerakan otomatis namanya. Gerakan refleks. Makanya jadinya cepat. Makanya supaya jangan refleks, ya, jangan otomatis, kita lakukan semua gerakan penuh sadar, apa? Lakukan gerakan bacaan dengan tenang. Itu menunjukkan pikiran hati kita hadir. Allahu Akbar, tenang. Udah niatnya pengen khusyuk, gerakannya tenang, bacaannya tenang, sebagaimana pelajaran kita sebelumnya. Lihat ya, pelajaran sebelumnya bagaimana gerakan dan bacaan yang tenang itu. Lihat lagi episode sebelumnya. Lakukan gerakan tenang. Itu nanti akan tenangnya Allah. Yang bikin tenang ini apa? Pikiran hati kita. Yang bikin tenang itu. Yang mengontrol tenang itu pikiran hati kita. 2. 3. Supaya bisa fokus ini. Nah, semua bacaan dan gerakan itu dikendalikan oleh pikiran kita. Dikendalikan. Hampir mirip dengan nomor 2, tapi nomor 3 ini lebih spesifik lagi. Jadi mulai sekarang, yang mau kita baca tuh, oh aku baca ini loh mulut. Jadi istilah seolah-olah mulut, pikiran kita bilang, woi mulut, kau baca ini. Nah, kira-kira, woi badan, kau bergerak ini. Nah, kira-kira seperti itu perintahnya. Lakukan takbir, pikiran kita. Jadi semua dikontrol, diperintahkan oleh pikiran kita. Semua gerakan ini diperintah oleh ini. Gitu. Woi badan, takbir kau. Nah, kira-kira gitu kata ini. Woi badan, baca Allahu Akbar. Badan, baca Al-Fatihah. Mulut, baca Al-Fatihah. Badan, bergerak kau ruku. Nah, kira-kira begitu seolah-olah. Seolah-olah ya. Jadi apa? Mulut kita ngomong itu bukan mulut yang bergerak asal-asalan. Karena apa mulut itu ngomong? Kenapa mulut itu ngomong? Baca. Karena disuruh oleh pikiran kita. Ini pusatnya di sini dan di sini nanti.
Jadi lakukan aja. Jadi semua gerakan dan bacaan itu dilakukan dengan penuh sadar, istilahnya gitu. Yang nomor 3 ini apa? Semua gerakan dan bacaan dilakukan dengan penuh sadar. Kalau yang kedua tadi apa? Gerakan dan bacaan dengan tenang. Nomor 3 lebih spesifik lagi. Penuh sadar. Artinya tidak ada bacaan, tidak ada yang gerakan yang lepas kontrol dari pikiran kita. Semuanya apa? Diperintahkan oleh pikiran. Nomor 3. Nomor 4. Nah, kita juga hati kita memahami bacaannya. Nah gitu. Pahami bacaan itu. Nah itu menunjukkan hati kita hadir. Jadi kalau ini mengontrol apa saja yang dibaca, apa saja yang dilakukan, kalau hati memahami maknanya. Ini bagian dari hadir hati itu. Jadi mulut kita begitu mulut kita bilang Allahu Akbar. Mulut Allahu Akbar, hati kita bilang memahami maknanya. Apa makna Allahu Akbar? Pahami maknanya. Mulut kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukar. Hati kita memahami maknanya. Ini merintahkan apa yang dibaca, ini memahami maknanya. Ini merintahkan apa yang digerakkan, ini memahami maknanya. Jadi hati memahami maknanya. Al-Fatihah, satu bacaan, Bismillahirrahmanirrahim, pahami maknanya. Alhamdulillahalamin, Rabbil alamin, pahami maknanya. Ar-Rahmanirrahim, pahami maknanya. Malik yaumiddin, pahami maknanya. Terus sampai awal amin. Begitu juga kita baca doa rukuk, subhana rabbil azim, pahami maknanya. Begitu semua. Semua rangkaian bacaan sholat itu dipahami maknanya oleh hati kita. Nah, itu hadirnya hati itu di situ. Jadi ini kontrol apa yang mau dibaca, apa yang mau dilakukan gerakan, ini hati memahami makna bacaan sholat. Termasuk juga memahami makna gerakan sholat. Wah ini baru benar sholatnya begini. Pikiran hati hadir. Berapa namanya? Bekerja sama antara pikiran hati, kerja sama dia. Ini ngurus berapa, apa gerakannya, apa bacaannya, berapa rakaat sudah. Ini yang diatur di sini. Apa gerakannya, apa yang dibaca, apa banyak gerakannya, berapa banyak rakaatnya diatur oleh pikiran. Hati memahami bacaannya, maknanya, memahami makna gerakan-gerakan itu. Nah gitu. Kerjasama, sinergi antara pikiran dan hati kita. Mungkin sekarang pahami maknanya. Nah, bagaimana nanti lebih spesifik cara memahami makna bacaan sholat? Nah, itu kita lihat pada episode berikut nanti insyaallah. Nah, sekarang minimal secara umum gitu. Mulai sekarang belajar, Pak. Mulai sekarang belajar makna sholat. Terjemahan sholat itu pahami. Ya, pahami. Supaya kita sholatnya bisa lebih fokus, lebih hadir hati itu. Karena orang sholat yang nggak ngerti bacaan sholat, yang nggak mengerti apa yang kita baca sama dengan sholat orang yang mabuk yang kita bahas dalam surat 4 ayat 43 tadi, surah An-Nisa ayat 43 tadi, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tadi begitu. Ya hadir hati, pahami makna. Sudah berapa? Sudah 4. Bagaimana pendalaman maknanya? Ya, memahami maknanya pada pertemuan berikutnya. Nah, yang kelima, ini tambahan yang kelima nih. Kalau nanti ada yang bolong, tiba-tiba pikiran kita lalai, cepat balik. Nah, ini dia, cepat balik. Kalau pikiran itu lari, cepat balik. Jangan dibiarkan fly to the sky gitu loh. Pikir jangan, cepat balik. Aku lupa ini. Balik cepat. Nah, gitu. Ini kadang-kadang sering begitu. Makanya bukan tidak bisa kita pikiran bisa, namanya juga manusia bisa lupa. Manusia itu kan tempat lupa. Salah satu nama manusia itu al-insan itu gara-gara nisyan. Al-insan dari kata-kata nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Ya sering lupa. Tapi orang yang lupa itu orang yang cepat memperbaiki kalau dia salah. Jadi gitu. Lagi Allahu Akbar. Yang kelima ya. Tiba-tiba pikiran kita lupa, hilang, blank. Cepat sadar lagi, cepat sadar, baik lagi. Nah, begitu. Jadi yang kelima, kalau tiba-tiba bolong atau pikiran terbang, pikiran lalai, cepat baliknya. Gitu. Balik ke tempat yang mana kita lupa. Jadi istilahnya bahasanya, kalau ada bolong, tambal bolongnya. Gitu. Cepat balik di mana kita mulai lupa, ulang lagi bacaan itu. Nah biasanya
kalau orang yang lupanya kejauhan itu jadi blank itu. Tuh, kejauh. Kalau sebentar, istilah bahasa kampung kita namanya sepukul-sepukul. Jadi kalau lupanya sepukul-sepukul nggak apa-apa, atau sepukul-sepukul. Tahu sepukul-sepukul? Tahu sepukul-sepukul? Sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit. Lupa, balik lagi. Lupa, balik lagi. Kira-kira begitu. Insya Allah nggak apa-apa, itu aman. Nah biasanya yang bahaya tuh kalau perginya kepanjangan gitu loh. Ya, tiba-tiba udah sujud. Ya, tadi Al-Fatihah gue baca nggak ya? Ini nih permasalahannya udah begini. Itu udah kejauhan berarti, blanknya kejauhan. Jadi gitu. Nah biasanya kejauhan gitu loh, kejauhan. Larinya tuh kejauhan. Ya misalnya ibu-ibu misalnya ya kita ya lagi sholat tiba-tiba teringat mau beli apa nih, mau ke pasar. Nanti aku mau ke pasar. Kalau cuman sampai nanti aku mau ke pasar, aman. Balik lagi. Ingat lagi baca. Itu biasanya nggak ada masalah. Ya, tetap itu biasa cuman sepersekian detik itu sangat cepat itu biasanya. Nggak ada masalah. Balik lagi. Itu masih belum bolong. Ya, jadi bisa lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku ke pasar. Tak, balik lagi. Tidak, ingat lagi sholat. Alhamdulillah. Itu biasanya nggak ada masalah. Itu biasanya tetap on track kita. Biasanya bermasalah itu kalau nanti aku ke pasar, habis itu apa? Nanti beli ini, habis itu aku beli itu, terus aku jalan ke sana, nanti beli cendol, beli bubur, beli apa? Udah panjang tuh. Atau biasa kalau udah kepanjangan tuh biasanya apa? Tiba-tiba, loh, udah sujud kita, loh, kok udah sujud? Tadi ini kepanjangan. Nah, jadi kalau lalainya sepukul-sepukul aman insya Allah. Tapi kalau udah kepanjangan di situ yang berbahaya. Nah, sekarang bagaimana nanti menyelesaikan kalau blanknya kepanjangan, sudah lewat sampai gerakan yang berikutnya. Nah itu lanjutan kita pada episode berikutnya lagi. Ada bahasan khusus nanti bagaimana kalau kita lupanya kepanjangan. Nah disitu nanti kita harus menambalnya dengan nanti pakai sujud sahwi lah, dengan yang lain juga nanti. Nah jadi 5 ini ya, jadi ingat 5 ya, ini 5 tekniknya. Perbaiki niatnya, niat pengen khusyuk. Yang kedua, gerakan dan bacaan yang tenang. Yang ketiga, usahakan semua bacaan dan gerakan dikontrol pikiran, sadar kita melakukan itu. Yang keempat, berusaha memahami maknanya. Yang kelima, kalau pikiran terbang cepat balik. Nah, itu istilah gitu. Kalau pikiran tiba-tiba terbang cepat balik. Insya Allah kita masih on track. Nah kalau kita lakukan yang 5 ini, nah ini butuh latihan memang, butuh latihan. Ala bisa karena biasa, butuh latihan. Ya, butuh latihan. Ya awal-awal nggak apa-apa. Istilah saya tuh bolongnya banyak, tambah lagi. Awal-awal bolongnya 20. Karena kita perbaiki cepat balik, lama-lama bolongnya 15. Cepat balik, lama-lama bolongnya 10. Bisa kita tambal dengan pelan-pelan, cepat balik. Ini butuh latihan. Kalau sudah terlatih, insya Allah selama apapun kita sholat, tetap pikiran kita bisa kita kontrol. Ini butuh latihan. Ala bisa karena harus kita latih ini. Insya Allah. Nah kalau sholat seperti ini, lihat nanti. Kita sudah terlatih. Bagaimana cara ini namanya mind management. Manajemen pikiran. Ya supaya pikiran ini tidak terbang kemana-mana. Kita bisa tahu. Oh ini udah pergi pun. Oh ini udah pergi. Cepat kita balik. Kita nanti akan terlatih bagaimana mengendalikan pikiran kita. Nah selama ini mengapa pikiran ini susah dikendalikan? Karena pikiran ini gak ada pekerjaannya. Maka dia lari. Mengapa sering pergi? Karena nggak dikasih kerja, ya gitu. Ibarat anak-anak, ya kalau kita nggak kasih kerja dia akan bikin kacau, lari sana. Coba kita kasih kerja, nah diam kamu, nggak akan diam pikiran itu, nggak akan diam anak itu. Kalau mau diam anak itu kasih pekerjaan dia. Nah nih ambil nih, main-main, main-main diam dia. Nah begitulah pikiran kita. Selama ini mengapa sering lari kemana-mana? Itu karena nggak ada pekerjaannya. Ketika dia nggak ada pekerjaan, dia akan apa? Ketika pikirannya nggak ada kerja, dia akan apa? Akan cari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Jalan-jalan. Itu pekerjaan, jalan-jalan. Jalan ke pasar, merencanakan ini, jalan ke sana, bikin ini, merencanakan. Ya kan itu pekerjaannya. Makanya mulai sekarang, supaya dia jangan kemana-mana, kasih dia pekerjaan. Apa pekerjaan yang tadi? Pekerjaannya apa? Apa yang mau dibaca, apa yang mau dilakukan. Apa pekerjaan hati? Memahami maknanya. Nah, kalau dia ada pekerjaannya di dalam sholat itu, dia akan terlatih untuk
tidak akan kemana-mana. Insya Allah. Nah seperti ini harusnya sholat kita. Lihat nanti kita latih. Oh, asik sholat yang begini. Jika nggak akan pernah lalai. Kalaupun lalai kita cepat kita memperbaikinya. Insya Allah. Mulai sekarang silahkan lakukan dengan. Oh begini sholat kita akan lebih baik nanti. Lihat nanti pengaruhnya. Sholat akan nikmat, sholat akan asik. Nanti lama apa? Allah pun akan mengabulkan doa-doa kita. Nanti efeknya akan begitu. Doa akan dikabulkan. Sebagaimana kita bahas tadi, Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan main-main. Karena sholat kita khusyuk, sholat kita fokus, hati dan pikiran kita sadar, ikut, maka lama-lama doa kita dikabulkan. Efeknya di luar sholat nanti. Mulailah banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup. Mulai banyak pertolongan-pertolongan. Mulai hati lebih tenang. Mengapa selama ini banyak orang sholat hatinya nggak tenang? Mengapa orang rajin sholat selama ini pikiran suka nggak tenang? Kenapa? Karena selama ini dia sholat pikiran hatinya nggak pernah ikut. Makanya nggak pernah tenang. Mulai sekarang ikutkan pikiran hati kita. Seluar sholat nanti pikiran itu akan lebih tenang. Hati itu akan lebih tenang. Insya Allah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Insya Allah. Mulai sekarang lakukan sholat seperti ini. Lihat nanti dampak dalam kehidupan kita. Sholat lebih nikmat, lebih mudah kita nanti menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Itu baru di dunia, di akhirat apalagi nanti janji-janji Allah. Makanya seperti judul kita yang awal, perbaiki sholatmu, pasti Allah perbaiki hidupmu di dunia dan di akhirat. Yakinlah, percayalah. Nah, mulai sekarang mari kita memperbaikinya. Memperbaiki gerakannya sudah, memperbaiki bacaannya sudah, memperbaiki wudunya, memperbaiki pakaiannya, termasuk sekarang memperbaiki pikiran dan hatinya. Baru sholat akan ada dampak dalam kehidupan kita. Insya Allah. Lihat nanti betapa dahsyatnya kekuatan sholat di dalam kehidupan kita. Manfaat sholat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan diamalkan, dilatih ya. Pertama dipahami dulu yang barusan saya sampaikan. Ya, setelah itu praktekkan pelan-pelan, kemudian latih pelan-pelan. Habis itu apa? Dibiasakan. Kalau udah terbiasa, nanti kita akan mudah mengendalikan pikiran kita. Karena pikirannya seperti otot juga. Kita banyak latihan, maka dia terlatih. Ya, otot istilahnya otot otak gitu, otot pikiran. Itu dilatih. Kalau dilatih lama-lama dia jadi kuat. Maka mari kita latih terus. Soalnya kalau sudah terlatih, kita akan mudah mengendalikan pikiran kita. Kalau sudah bisa kita mengendalikan pikiran, nah ini efeknya, ini sedikit saya ceritakan. Kalau ada efek yang kita bisa mengendalikan pikiran kita dalam sholat, mengendalikan hati kita dalam sholat, efeknya di luar sholat kita akan mudah mengendalikan pikiran kita. Bisa kita atur pikiran kita ini. Hati kita bisa kita atur. Maka di luar sholat nanti kita bisa atur. Apa? Kita memikirkan hal-hal yang manfaat. Bisa fokus dia nanti. Nah, mulai sekarang pikirkan hal-hal yang positif. Bisa kita atur pikiran kita. Kenapa? Karena udah biasa terlatih dalam sholat. Ini salah satu manfaat di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang biasa fokus dalam sholat, pikirannya bisa dilatih dalam sholat. Di luar sholat pun dia akan bisa melatih pikirannya. Bisa kita arahkan. Mikir yang baik-baik, mikir yang positif, mikir yang bermanfaat. Mikirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Yang tidak, gak usah dipikirkan. Bisa kita. Selama ini mengapa orang susah mengendalikan pikiran? Karena dalam sholat gak pernah dia latih pikirannya. Main manajemennya, main trainingnya gak dilatih sama dia. Begitu. Mulai sekarang latih pikiran kita dalam sholat. Kalau terlatih di luar sholat bisa kita pakai. Ibarat senjata, di luar sholat bisa kita pakai pikiran untuk berpikir hal-hal yang positif. Begitu kita pakai pikiran kita arahkan hal yang positif, hal yang baik, hal yang bermanfaat, hal-hal yang menguntungkan kita, maka pikiran kita akan membuat kita menjadi lebih maju, sukses dalam kehidupan. Maka dalam teori motivasi itu, manusia itu adalah pikiran. You are what you are thinking. Atau you are what you think. Kamu itu bagaimana pikiran kamu. Kalau pikiran kamu pikiran sukses, pikiran baik, kau jadi orang sukses, orang baik. Tapi kalau pikiranmu gagal terus, ya udah gagal lah, hidupku banyak susahnya, banyak, kau akan menderita terus. Nah, bagaimana cara mengendalikan pikiran itu? Kapan latihannya? Dalam sholat. Itu kehebatan sholat itu nanti. Ya, jadi gitu. Jadi mulai sekarang latih pikiran kita dalam sholat, kendalikan, insya Allah di luar sholat bisa kita kendalikan pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang menguntungkan kita, pada hal-hal yang menghebatkan kita. Selama ini banyak orang menderita hidupnya, kenapa? Karena pikirannya selalu berpikir tentang penderitaan. Pikirannya selalu hal-hal yang buruk, pikiran hal-hal yang tidak manfaat, akhirnya hidupnya jadi sengsara. Mulai sekarang latih pikiran kita.
Untuk selalu berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang menghebatkan, hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita, hal-hal yang berbuat kebaikan untuk hidup kita. Nah, kapan melatihnya? Di dalam sholat. Ini kehebatan sholat. So, mudah-mudahan silahkan dilatih. Insya Allah banyak manfaat. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Pasti banyak manfaatnya di dunia dan akhirat. Perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan akhirat. Demikian, mari kita baca hamdalah, hamdalamin, dan doa untuk majelis. Subhanallah hamdika, sallallahu anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.